Halo semua, selamat sore, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam acara Menyan Umben yang dibuat oleh komunitas PPC. Tiada menyan yang tak retak. Oke, pada hari ini seperti biasa saya akan membahas insight untuk indeks kedepannya, juga untuk saham-saham yang menarik dan view dari beberapa berita-berita yang terus dipompa akhir-akhir ini mengenai resesi ya. Oke, sebelumnya seperti biasa jangan lupa teman-teman join ke Telegram dari para pencari cuan ya. Tinggal cari aja para pencari cuan di Telegram, nanti linknya Om Ben sertakan di dalam video ini. Juga follow Instagram dari PPC di komunitas ppc.saham, dan juga untuk channel ini terus support, terus dukung. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman yang lain supaya channel ini terus berkembang dan bisa membantu para trader yang lain ya. Oke, sebelumnya juga seperti biasa saya ingatkan bahwa hati-hati dengan akun palsu ya karena banyak beredar di mana akun palsu ini ID-nya adalah para pencari cuan 1 seperti itu ya. Sedangkan PPC yang asli hanya para pencari cuan saja. Jadi hati-hati teman-teman. Kemudian juga mereka menawarkan hal-hal yang tidak masuk akal seperti ada trading bareng sampai tengah malam, juga ilmu analisa yang seperti binary dan lain sebagainya, astrodog ya. Juga mereka juga di mana ada tanam investasi seperti itu ya. Hati-hati sekali. Jadi ini yang palsu. Kemudian juga dalam grupnya ini tidak bisa di chatting ya. Jadi kalian akan masuk dalam grup yang tidak bisa di chatting, itu berarti palsu. Kemudian mereka juga sering meng-add member sendiri supaya membernya terlihat semakin banyak ya. Jadi pastikan teman-teman join di para pencari cuan yang asli, di add para pencari cuan seperti itu ya. Dimana nih yang asli? Kalau kalian buka di biodatanya ada link dari channel YouTube ini. Ini yang asli ya. Jadi ini juga hanya para pencari cuan saja. Seperti itu. Jadi saya ingatkan bahwa saya dan PPC tidak pernah menawarkan investasi dan lain sebagainya ya. Seperti itu, karena kita hanya berfokus pada edukasi ke member, komunitas yang sehat ya. Dan saya juga tidak pernah iseng-iseng japri anggota yang baru join ya, tiba-tiba menawarkan sesuatu. Tidak pernah saya melakukan seperti itu. Jadi teman-teman harus waspada, harus hati-hati ya. Oke, kita mulai pembahasan kita ya. Akankah IHSG terdampak dari resesi global? Tapi ada saham-saham yang malah ngejos. Ini yang akan saya bahas pada hari ini ya. Jadi dampak resesi ke IHSG itu bagaimana? Nah, sebelumnya terjadi yang namanya awan kelabu resesi ekonomi global, di mana negara-negara dari Eropa sudah mulai terdampak resesi ya, terutama diakibatkan oleh corona ya, COVID-19 ini di awal tahun, sehingga membuat ekonominya melambat, terjadi banyak kontraksi ekonomi ya, pariwisatanya tutup, pendapatan dari pajaknya juga menurun ya, pajak pariwisata tentu saja. Jadi negara-negara yang biasanya mengandalkan pariwisata juga mulai kolaps, industri-industri juga mulai banyak yang shutdown sementara ya, banyak perusahaan-perusahaan juga akhirnya tidak kuat menahan gejolak ekonomi ini, sehingga akhirnya beberapa memutuskan untuk pilot seperti itu ya. Ini saya ambil berita yang terbaru hari ini, hari Minggu, di jam 14.45 di CNBC Indonesia, di mana kasus baru corona di dunia ini mencatat rekornya lagi, karena bertambah dalam sehari 259.848 pasien ya, menjadi rekor baru. Artinya apa? Artinya COVID-19 ini belum ada solusinya, seperti itu ya. Jadi sudah berjalan dari akhir tahun ya, dari Desember mulai di Cina sampai ke sekarang bulan Juli, berarti sudah lebih dari 6 bulan, tapi juga masih belum ketemu solusi yang terbaiknya bagaimana, seperti itu. Ini gambaran yang perlu kita ketahui soal COVID-19. Dan Indonesia di sini dalam total data yang ada di yang saya terima dari internet, bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-25 ya dari total dunia ya. Ini Indonesia di sini ya, dimana penambahan hari ini 1.639, totalnya sudah 86.521. Artinya apa? Artinya Indonesia baru saja melampaui pencapaian jumlah positif di Cina, seperti itu ya. Ini sangat cukup mengkhawatirkan sekali, dimana masyarakat kita juga tidak terlihat peduli dan takut ya, masih beraktivitas saja, pakai masker juga yang ditutupi hanya mulut tapi hidungnya dibuka. Jadi banyak hal yang belum bisa
mengerti, mereka teredukasi dengan baik ya. Warga negara Indonesia belum bisa teredukasi dengan baik, sehingga tentu saja penambahannya sangat tinggi seperti itu. Dan yang cukup mengkhawatirkan juga adalah bahwa total tesnya Indonesia ini baru 1.200.000-an ya, baru 1.200.000, di mana penduduknya 273 juta seperti itu. Kalau dibandingkan dengan negara lain, bahkan dibandingkan dengan negara Kanada, di mana mereka mengadakan pengujian 3.481, padahal penduduknya hanya 37 juta ya. Ini yang perlu dicatat ya. Jadi Indonesia belum pengujiannya belum massal seperti itu. Kalau pengujiannya massal lagi, pasti jumlahnya juga lebih besar lagi seperti itu, karena perbandingannya 273 juta dibandingkan dengan 1.200.000 ya. Jadi ini perbandingan yang sangat kecil sekali. Terlihat ini perbandingan tes per 1 juta orangnya itu hanya 4.389, dibandingkan Kanada aja segini ya. Jadi kalau dilihat Indonesia perbandingannya masih sangat kecil sekali. Itu yang perlu diketahui soal COVID-19. Untuk kelas Asia, Indonesia menduduki peringkat ke-9 ya. Menduduki peringkat ke-9, masih di atas Cina ya. Seperti itu. Dan di Asia Tenggara pun Indonesia menduduki nomor 1, karena nomor 2-nya dipegang oleh Filipina ya. Jadi jelas sekali bahwa COVID ini masih belum ada solusinya yang benar-benar baik ya. Jadi masih menunggu vaksin, dan tentu saja itu menyebabkan belum memungkinkan dibukanya penerbangan antar negara seperti itu. Itu yang membuat ekonomi masih akan sangat melambat dan banyak gejolak-gejolak yang terjadi. Jadi ini pemerintah berlomba untuk memberikan stimulus supaya ekonomi masih berjalan dengan baik ya. Itu soal COVID. Lalu ini yang akan saya bahas, imbas virus corona, Jerman mengalami resesi ekonomi. Ini beritanya tanggal 16 Mei, artinya berita ini 2 bulan yang lalu ya. Berita 2 bulan yang lalu bahwa Jerman sudah masuk ke resesi ekonomi. Kemudian Jepang tanggal 8 Juni atau 1 bulan yang lalu juga sudah masuk ke dalam resesi ekonomi. Singapura baru saja mengumumkan minggu lalu ya masuk dalam resesi ekonomi, dan berikutnya adalah Amerika Serikat. Seperti itu, ini berita pada hari ini ya. Nah, yang dari global, bos IMF menyatakan bahwa kita siap memasuki fase kritis ya, fase krisis ekonomi seperti itu. Jadi ini benar-benar sebenarnya bukan berita yang baru ini, karena semenjak awal-awal saya buat video, saya sudah sering berbicara bahwa ekonomi dunia akan melambat ya, artinya memang akan terjadi krisis. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini berita soal krisis ekonomi sangat booming sekali ya. Ketika IHSG masih harganya 4.000-an, 4.500, 4.600 tidak pernah digembor-gemborkan. Tapi kenapa setelah IHSG menginjak 5.000 dan mulai bertahan di atas 5.000, mulai disounding lagi. Jadi karena itu saya tidak pernah terlalu memperhatikan news menjadi patokan dari analisa saya. Jadi analisa saya tidak pernah bergantung dengan news, karena news menurut saya ya sudahlah, kita hanya perlu ngerti saja, karena news terkadang hanya pembenaran dari sebuah kejadian yang ada, analisa dari yang ilmiah ya seperti itu ya. Dan tidak mungkin membuat analisa saham turun karena bandar jualan, jadi seperti itu. Jadi menurut saya ya kita perlu memperhatikan, tapi tidak perlu terlalu khawatir juga, karena sudah terjadi seperti itu ya, sudah terjadi, dan ini mulai disounding ulang, mulai digembar-gemborkan, dipom-pom lagi seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah seperti ini. Meskipun ekonominya krisis, tapi bursa tidak terdampak menurut saya. Karena kalau kita lihat, ini adalah chart yang saya ambil indeks dari Singapura. Ini mungkin tidak terlihat ya, tapi di sini ini bulan Maret ya. Ini bulan Maret. Setelah kejatuhan bulan Maret itu ya, terjadi rebound yang luar biasa ya. Jadi sahamnya indeksnya masih baik-baik saja seperti itu ya. Terakhir walaupun ada krisis resesi, tapi tidak terlalu signifikan, belum signifikan ya. Terlihat ya, ini di Singapura. Lalu bagaimana dengan yang tadi Jerman ya? Oh, sebenarnya Jepang ya. Jepang juga sama. Ini bulan Maret ya, di sini ya. Ini bulan Maret.
setelah rebound ya naik ke atas ya. Bulan Juni ada di sekitar sini. Ya, artinya apa? Artinya masih belum terdampak ya, masih belum terdampak. Bagaimana dengan Jerman? Ini Jerman ya. Ini indeks dari Jerman juga sama ya. Chartnya masih terus naik ya, seperti itu. Setelah drop. Dan di sini adalah masa-masa di mana corona masih mulai ya. Masih mulai merebak di Eropa. Ini adalah puncaknya di mana corona meledak ya, banyak negara lockdown, akhirnya bursa dibanting. Kemudian setelah mencapai dasar ya, memantul dan akhirnya hampir ke posisi di mana corona masih belum mewabah. Ya, intinya di sini ini adalah bulan Mei, di sini tidak ada dampak yang signifikan antara bursa, indeks dunia, indeks suatu negara di mana negara itu mengalami resesi. Belum ada hubungannya, masih diputus. Nah, ini adalah chart dari Dow Jones Amerika ya. Chart dari Dow Jones terlihat ini saya sempat gambar dari jauh-jauh hari di mana akhirnya pola uptrend ini mulai patah ya. Ini patah di sini, berusaha menguji dan gagal lagi sampai akhirnya terjadi sideways di sini ya. Ini ya, sideways. Tapi yang perlu diwaspadai adalah adanya garis downtrend ke bawah ini. Ya, ini channeling downtrend ya, channeling downtrend. Dan Dow Jones masih belum bisa break dari channel downtrend. Artinya apa? Artinya selama belum bisa itu dia akan melanjutkan penurunan di sini ya. Seperti itu. Itu chart dari Dow Jones. Ini saya zoom, terlihat bahwa memang terjadi setelah gagal bertahan di uptrend lainnya, dia mulai sideways di sini ya, mulai sideways ya. Ya, ini akan kembali naik turun lagi dengan 25.000 atau 24.900 itu menjadi titik supportnya ya. Jadi ini menjadi support kuat sekali ini, dua garis ini ya. Ya, jadi ini akan mungkin menguji ke sini dan memantul kembali. Jadi tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama Dow Jones yang menjadi patokan bursa dunia itu belum berhasil break dari ini ke atas ini ya, dari downtrend lainnya, itu akan terjadi sideways. Dan ini memang sudah diperkirakan, di mana saya juga memperkirakan bahwa IHSG akan mengalami sideways ya, akan mengalami sideways dulu sebelum akhirnya memang akhirnya turun seperti itu ya. Pola yang terbentuk juga masih sama ini ya, masih rising wedge ya, terlihat rising wedge semakin mengerucut ke di sini semakin kecil ya. Dan ini kalau kalian pelajari pola rising wedge juga akan turun ke bawah seperti itu ya. Jadi yang terjadi adalah menurut estimasi saya masih akan bergerak di area range ini ya. Ya, masih ada di area range ini dulu sebelum dia turun ke bawah. Ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi saya hanya memberikan analisa dari teknikal ya, teknikal yang terjadi dari chart, karena memang saya basicnya dari chartis ya, menganalisa dengan chart. Jadi selama belum bisa menembus 5.115 seperti itu, belum bisa dikatakan bahwa IHSG ini akan kembali menguat, karena setelah patah dari uptrend lainnya ini ya, dia patah di sini ya, terlihat ini patah dan dia belum bisa kembali ke atas. Itu akan sangat cukup berat untuk IHSG, kecuali dia memang bisa kembali ke atas ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu diwaspadai selama IHSG belum bisa bermain di area sini ya dan menembus ke atas, itu masih bahaya buat indeks kita. Seperti itu ya, karena terjadi potensi penurunannya sampai di sini atau di sini. Ya, sebelum menguji lagi membuat support yang baru. Karena ini memang pola rising wedge ya, teman-teman. Jadi kita perlu waspada, perlu hati-hati seperti itu ya. Karena sampai sini penurunannya itu bisa sekali terjadi ya. Jadi itu view saya mengenai IHSG dan Dow Jones. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai kapan bursa ini diputus dari hubungan keadaan real ekonomi di dunia? Ini yang jadi pertanyaan. Jadi saya tadi sempat jelaskan di grup para pencari cuan ya, grup PPC, komunitas PPC, bahwa yang pertama itu kenapa sih masih bursa dipertahankan performanya tetap baik ya, seolah-olah tidak jadi apa-apa. Tapi kalau kalian perhatikan,
selama proses kenaikannya ini tidak terjadi bukan pola uptrend ya. Kalau pola uptrend seperti pola akhir tahun seperti itu ya, di mana hampir semua saham bergerak naik bersama-sama. Tapi kali ini tidak, kali ini terjadi yang namanya rotasi ya. Artinya ada saham yang dibuat turun atau sideways, tapi ada saham yang dibawa naik secara tinggi ya. Jadi terjadi rotasi seperti itu. Nah, sampai kenapa diputus? Karena yang pertama bandarnya butuh untuk jualan ya. Kalau kalian perhatikan IHSG, saya hari ini lupa untuk tampilkan chart dari foreign flow ya, tapi terlihat sekali bahwa bandar masih sama dengan jualan barang ya. Jualan barang ketika harga berada di atas, mereka untung besar sekali. Mereka bisa mempertahankan performa indeks, tapi mereka terus berjualan ya. Kalau memang indeksnya naik, tentu saja mereka juga akan memborongnya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Yang pertama, kenapa dipertahankan? Supaya bandarnya bisa jualan. Yang kedua adalah supaya retail tidak panik, karena bandar jualan harus ada yang beli. Yang beli siapa? Tentu saja investor retail seperti itu ya. Dan yang ketiga, tujuannya adalah supaya indeks tetap menarik ya. Kenapa menarik? Karena indeks saham ini sekarang menjadi salah satu mata pencaharian orang, di mana sekarang orang sudah tidak bisa bekerja apa-apa, akhirnya larinya kemana? Ke saham seperti itu ya. Makanya saham jadi ramai sekali, banyak orang belajar saham seperti itu ya, berinvestasi karena mereka berpikir ini saham ini masih naik dan tidak terkena dampak dari resesi ekonomi dunia. Tapi itu yang perlu kita waspadai. Ketika bandar selesai berjualan, akhirnya mereka membanting dan kita tidak punya trading plan yang baik, maka yang terjadi adalah kita akan sangkut seperti itu. Nah, yang akan saya bahas yang kedua adalah tetap kita harus optimis. Ada saham-saham berpotensi di mana saat resesi ini terlihat tadi ya IHSG masih sideways, tapi ada saham-saham yang dibawa naik seperti itu ya. Jangan salah beli. Kalau kalian beli saham-saham yang dibawa turun, tentu saja tidak dapat keuntungan. Nah, akan saya bahas beberapa saham-saham yang bergerak berpotensi naik ya. Yang pertama adalah LSIP. LSIP kita lihat bergerak dalam bidang CPO ya, crude palm oil, di mana minyak sawit ini sangat bagus sekali performanya. Terlihat bahwa LSIP di sini, saya ambil chart dari BTPC saja biar gampang, di mana mereka sudah bisa bertahan di area atas seperti itu ya, berhasil jebol apa yang namanya jebol dari resistnya ya. Resistnya ada di 910, 905 ini resist kuat sekali ya, ada 900, 905 dan 910 ini resist kuat sekali dan ini bisa dijebol ya, dan jebolnya pun dengan volume yang besar ya. Ini ya volumenya, ini ya, volume yang paling tinggi ini adalah volume saat jebol ke atas ya, jebol ke atas. Jadi ini breakout yang sangat baik sekali buat LSIP. Selama LSIP bermain di area di atas 930, LSIP akan meneruskan penguatan sampai area 1000-an ya, di mana area 1000 adalah area resist psikologis, akan menguji di sana dulu, kemudian bisa melanjutkan kenaikan ke arah 1100. Jadi perhatikan teman-teman saham LSIP ya. Saham yang kedua saham SIM, ini juga sama saham CPO, di mana saham SIM ini berpotensi membentuk yang namanya rounded ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau sudah dia bisa di sini, dia berpotensi naik ke atas. Tentu saja area resist kuatnya adalah di 328 ya. Selama SIM ini berhasil di atas 308, dia tentu saja akan menguji area 328-nya itu. Teman-teman harus perhatikan baik-baik, akan terjadi yang namanya konsolidasi di area sini ya. Ini adalah kesempatan kita ketika koreksi, tapi masih koreksi sehat, masih tidak terlalu besar volumenya dan masih di atas support, bisa masuk ke saham ini ya. Kemudian saham AALI adalah penggeraknya di CPO ya, saham yang marketnya paling besar ya. AALI ini juga kalau ini ditarik garis di sini ya, dia sudah bisa break ya dari harga di 8.900. Selama bermain di harga 8.900 tentu saja akan mengarah ke sini ya. Saham AALI ini juga menarik sekali karena ini kalau diperhatikan ya, saham ini uptrend ya, jelas sekali saham ini saham uptrend seperti itu ya. Nah, ini terlihat ya AALI di sini ada, saya sempat garis manual, ada gap ya, ada gap resist di area 9.500 9.700 ya. Ini gap yang kuat sekali. Kalau dia bisa jebol ke atas ini akan sangat bagus sekali buat saham AALI karena resist kuatnya ada di sana ya. Potensi upside-nya juga sangat besar sekali. Seperti itu. Ya, terlihat ini masih uptrend saham AALI. Saham berikutnya adalah BWPT. BWPT ini adalah saham gorengan di saham CPO. Tapi kalau dilihat dari chart, ini juga menarik. Selama dia bisa jebol di atas 108 ya, ini ya 108, dia berpotensi untuk upside-nya
cukup tinggi upsetnya ya, dengan saya kira kisaran supportnya di area 100 ya. Jadi 100 dan 108 ini adalah area konsolnya di sini ya. Kalau dia bisa jebol dari 108, tentu saja reward ke atasnya akan sampai di sekitar sini ya, sekitar 135. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham BWPT. Kemudian saham yang lagi saham Adro, saham coal ya. Ini terlihat bahwa dia membentuk pattern ya, cup and handle ya, dan ini berpotensi naik ke atas. Saham ini sudah saya rekomendasikan sejak di harga 990, bahkan saya pernah bahas, kalau teman-teman cari di YouTube saya pernah bahas di area sini ya. Jadi ini saham ini memang benar-benar masih pergerakannya uptrend ya. Kalau di garis juga ini garisan seperti ini ya, ini bisa membentuk segitiga. Kalau dia bisa jebol ke atas akan sangat baik sekali seperti itu ya. Ini saham Adro, kemudian saham PTBA. Saham PTBA ini juga masih berada dari area resistnya di 2160 ya. Jadi selama dia belum bisa jebol dari 2160 dan 2170, saham ini masih menarik, tapi dengan reward yang sangat terbatas ya. Jadi ini area resist kuatnya. Saran saya kalau mau masuk PTBA ya kalian bisa tunggu di area koreksi, atau ambil ketika benar-benar sudah benar-benar kuat di area sini ya, di area ini ya, kotak ini. Hati-hati, saya sendiri pribadi kurang terlalu suka dengan PTBA karena ya ini ada gap yang sangat besar di sini, di mana gap dividend, artinya banyak orang yang sangkut, otomatis akan banyak guyuran juga seperti itu di saham PTBA. Jadi so far PTBA menarik, tapi menurut saya masih menarik Adro seperti itu ya. Untuk saham core Doit ya, Doit ini harus hati-hati karena dia kemarin mentok di resistnya di 240 ya. 240 tidak berhasil bertahan ya, dia berpotensi untuk menguji area 200-nya lagi ya. Jadi teman-teman yang mau ambil Doit jangan kejar harga, hati-hati sangkut di atas, ini bahaya sekali ya. Kemudian saham Indi ini juga sama, masih menarik selama dia berada di atas 865 ya, masih menarik sekali. Kemarin juga gagal menembus resist psikologis di 1000 ya. Jadi dia akan bermain di area sini lagi seperti itu. Jadi saran saya mau ambil bisa mulai cari di area koreksi ya, jangan kejar di area atas, karena kalau sangkut nanti berat untuk psikologis kalian seperti ya. So far ini sudah break dari boxnya ya, ini sangat bagus sekali karena ini box sideways-nya dan dia sudah berhasil untuk break seperti itu ya. Jadi butuh konsolidasi lagi untuk melanjutkan kenaikan. Itu untuk saham Indi. Oke, kemudian saham batubara lagi adalah ITMG. ITMG ini juga berpotensi membentuk pola double bottom ya di sini ya. Ini seperti ini jika dia bisa kembali naik seperti itu. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk area entry-nya, saya rasa jika dia bisa bertahan di atas 8.000 baru menarik ya, atau mungkin kalian tunggu di area 7.500 lagi seperti itu. Itu untuk ITMG. Tapi yang paling menarik dari saham batubara adalah saham Adro. Itu dari pilihan saya. Kemudian saham properti ada CTRA, di mana CTRA ini masih berkonsolidasi di area resistnya ya, belum bisa menembus di area 650 ya, dengan supportnya di 600 seperti itu. Jadi dia akan berkonsolidasi di sini dulu. Saham ini kemarin sempat mendapat sentimen yang bagus ya dari penurunan suku bunga, tapi masih belum ada bandar yang mau menggerakkan ya. Artinya mungkin retail juga sudah masuk terlalu banyak, akan terjadi gocekan dulu mungkin, atau besok langsung terbang ya, kita kurang tahu. Tapi perhatikan saja jika dia berhasil break dari harga tertingginya ini ya, ini di sekitar 680 ya, kalau bisa naik di 680 ke atas akan sangat baik sekali. Tapi selama masih belum bisa jebol ya, kita tunggu dulu saja untuk CTRA. Kemudian SMRA ini lebih menarik menurut saya karena dia berada di area supportnya ya, supportnya di 575, 560 dan 545. Jadi sekarang di 590, artinya risknya sangat kecil sekali kalau mau ambil saham SMRA. Saya sempat gambar manual di mana saham ini sudah break dari downtrend line ya, ini downtrend line-nya ya. Kalau tarik panjang memang ada downtrend dan dia berhasil break, tapi masih terbentuk lagi resist downtrend di sini ya. Dan ini membentuk triangle seperti itu ya. Artinya apa? Artinya ada dua pilihan. Kalau dia jebol ke bawah
ya berarti selesai, harus cut loss atau dia jebol ke atas. Ini sangat bisa diperhatikan di area sini ya, nanti mulai menyempit ini sangat menarik sekali. Saham SMRA ini layak kalian perhatikan ya, kalau mau test lot juga bisa, tapi perhatikan sekali bahwa support area terakhir dia di 540 ya, harus mantul di 540, jadi bisa cicil. Kemudian saham Demas ini saham yang paling saya sukai sebenarnya, karena saham ini barusan break dari ini ya, dari area double bottomnya seperti itu. Jadi ini terlihat sekali ya begini, karena ini ada double bottom ya. Kalau seandainya Dimas itu berhasil terus bertahan di atas 198 dan 200 ya, ini menjadi area resist kuatnya. Ketika Dimas bisa di atas 200, Dimas terkonfirmasi double bottom. Artinya apa? Ini pola uptrend ya, pola saham uptrend, dimana target areanya adalah sekitar ini 262 sampai 292 ya. Jadi potensi upsetnya sangat besar sekali. Ini layak jadi perhatian saham Dimas ini ya. Saya pernah mention saham Dimas ini ketika dia berada di sini ya. Saya pernah mention ya waktu bulan Mei kalau tidak salah ya. Bulan Mei saya pernah bahas, dan ternyata benar bahwa saham Dimas ini baik sekali, karena terlihat sekali dia juga di sini terbentuk box ya, box sideways ya. Kalau dia bisa jebol ke atas, itu artinya dia berpotensi untuk uptrend ya. Terlihat kemarin dipaksa close di harga 200. Kita lihat besok apakah dia menguji 194 atau langsung terbang ya untuk saham Dimas. Kemudian saham yang mirip-mirip lagi adalah saham BES. Saham BES ini sebenarnya cukup baik kemarin, kenaikannya sangat tinggi, tapi entah kenapa Bandar memutuskan untuk membanting dengan volume yang besar ya. Di ARB ya, di ARB, setelah naik di ARB kemudian masih ada penurunan. Tapi selama saham BES ini di atas 120, 119 masih menarik sekali, dengan resistnya di 134 ya, dan support di 111. Jadi kalau mau ambil bisa cicil, tapi ingat hati-hati dengan risknya di 111. Kalau saham BES ini memang mau bagus, dia tidak akan turun lebih dari 117 menurut saya. Jadi dia akan langsung mantul ke atas. Ini saham BES. Kemudian saham SSIA ini juga kemarin buangannya sangat besar sekali ya. Terlihat ya, ini buangannya masih besar, tapi dia masih bisa bertahan di atas 360 ya. Ini sudah mulai merapat ya di sini ya, dibentuk support baru. Jadi selama saham ini tidak jebol ke bawah, tidak membentuk low dari harga kemarin, maka saham SSIA ini berpotensi lagi untuk meneruskan kenaikan ya. Jadi ini meneruskan kenaikan ke sini. Ini saham yang menarik, yang perlu kita perhatikan ya dari teman-teman. Kemudian saham INKP ini saham yang luar biasa sekali ya. Kalau teman-teman bisa ambil di bulan Maret di harga sini 3.200 ya, di harga 3.000 malah ya, 3.020. Sekarang sudah di harga 8.000, artinya teman-teman bisa cuan hampir 3 kali lipat sudah. Jadi ini saham yang luar biasa sekali kenaikannya ya, kenaikannya luar biasa sekali. Kalau mau entry bagaimana? Kalau mau entry, kemarin memang baru saja break dari harga 8.000 nya ya, barusan breakout dari resistnya lagi. Bisa masuknya cicil aja, karena saham ini mulai banyak pom-pom juga. Saya khawatir kalau kalian kejar atas akan sangkut. Kalau mau kejar atas ya bolehlah maksimal 10% aja untuk HK, tapi memang resistnya masih jauh ya. Rewardnya masih sampai 9.600 kalau saya lihat secara Fibo, tapi dengan supportnya harga di 7.800 sampai 8.000. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham INKP. Saudaranya saham Tekim ini juga menarik, dan ini terlihat jelas bahwa dia kemarin closing tepat di area resistnya ya, di 7.200. Kalau saham ini bisa kembali naik lagi ya, targetnya ada di sini dulu 8.000 ya. Ini terlihat dia membentuk rounded seperti ini. Jadi targetnya di 8.500 dulu, dengan target berikutnya di 9.000. Jadi teman-teman yang mau cari saham Tekim ini rewardnya masih sangat bagus sekali ya. Jadi kalian perhatikan, ketika dia terkoreksi dengan sehat bisa entry, jangan kejar di harga atas ya. Sekali lagi pesan saya seperti itu. Saham yang masih bisa dipantau saham keras. Saham keras ini terlihat dia memang penurunannya kemarin cukup banyak ya. Ya, penurun candlenya seperti itu, tapi volumenya sangat kecil sekali. Ini sangat menarik sekali. Volume sangat kecil ya. Volumenya sangat kecil.
seperti itu. Jadi layak diperhatikan ya saham ini ya, layak diperhatikan karena ketika dia menurut saya maksimal koreksi 360 dan harus memantul ya. Kalau lebih dari 360 dia akan menguji ke arah 340 lagi, akan sangat berat untuk kenaikannya. Saya berharap saham ini kembali ditahan lagi untuk terus melanjutkan kenaikan. Jadi saham keras ini layak dipantau ya. Kemudian ada saham BRIS. Saham BRIS ini juga sama. Saham BRIS secara Fibo supportnya ada di 472 ya, agak di area 472 sini ya, sekitar di sini ini ya, di area sini. Jadi selama dia bertahan di area sini, dia berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, di mana 510 menjadi resist kuatnya, karena itu harga IPO ya, harga IPO-nya, harga listing date-nya ya, harga listing dari BRIS ya, BRI Syariah ini. Selama dia tidak jebol dari 472, saya rasa saham BRIS ini masih berpotensi untuk terus rally ke di atas 500 ya. Jadi teman-teman, itu pembahasan saya pada hari ini saham-sahamnya. Intinya adalah selalu ada kesempatan dalam setiap kesempitan. Jadi dalam digembor-gemboran resesi dan lain sebagainya, ya sudah, itu hanya kita cukup tahu, karena tidak semua saham akan terdampak. Memang kalau IHSG akan meluncur ke bawah, tentu saja saham-saham yang lain akan terkena dampaknya. Cuman selama kita bisa membatasi risiko, saya rasa masih bisa mendapatkan gain cuan seperti itu ya. Karena menurut saya besok masih akan sideways ya, IHSG ya, belum akan langsung dibanting ke bawah dalam. Tapi tetap kita harus disiplin dengan trading plan ya. Jadi cicil beli ya, area support seperti itu yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan jika kalian susah mencari kesempatan yang ada, saya sarankan kalian join dengan PPC ya. Selalu ada komunitas yang tepat dan mengedukasi ya. Dan salah satunya adalah PPC. Jadi teman-teman bisa join di para pencari cuan yang linknya akan saya kasih di video ini ya. Atau kalian bisa search para pencari cuan, jangan salah, jangan masuk ke grup palsu, karena di sana kalian nggak akan bisa chatting ya, seperti itu ya. Jadi kalian butuh komunitas yang tepat. Dan ini adalah paket dari promo PPC untuk rekomendasi, di mana kalau di grup umum itu ada share-share juga, tapi hanya saya akan share secara garis besar, tapi secara detailnya akan saya share di grup rekomendasi tentu saja ya, di mana tiap hari ada stock pick harian, nanti ada analisa harian untuk one day trade, ada fast trade dan lain sebagainya, gorengan ya, ada analisa untuk saham-saham swing ya, di mana PPC sabar kita sebutnya. Dan juga kalian bisa berlangganan bot PPC, di mana bot ini membantu kalian mencari support dan resist dari sebuah saham, seperti chart-chart yang tadi ya. Itu hanya mudah saja, tinggal ketik langsung keluar chartnya, nggak perlu narik-narik garis kalau kalian belum bisa ya. Jadi kalian bisa join ke ini ya, bisa chatting ke Chang Cimentong ini atau AD13P seperti itu ya. Ini adalah marketing dari PPC. Dan teman-teman jangan salah bahwa PPC itu hanya menerima pembayaran untuk edukasi, untuk grup ke rekening ini saja, 1170 98 4214, rekening bank, bukan rekening virtual ya. Rekening virtual itu yang 16 digit, hati-hati untuk penipuan seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Tentu saja ini adalah Telegram yang asli ya, para pencari cuan. Pastikan para pencari cuan ya, jangan ada embel-embel double N atau angka 1 di belakangnya, hati-hati ya teman-teman. Oke. Yang saya tekankan adalah waspada dengan pengelolaan dana dan trading plan kalian, selalu disiplinnya seperti itu. Terakhir saya mau bahas ini, saya mau bacakan, saya tadi dapat hal yang menarik ya dari sebuah teman ya. Ini menjadi perenungan buat kita ya. Saya bacakan ya. Bayangkan jika Anda lahir di tahun 1900, ketika Anda berusia 14 tahun, Perang Dunia Pertama dimulai dan berakhir ketika Anda berusia 18 tahun dengan 22 juta orang meninggal. Kemudian terjadi pandemi global flu Spanyol menewaskan 50 juta orang, dan Anda waktu itu berusia 20 tahun. Ketika Anda berusia 29 tahun, Anda selamat dari krisis ekonomi global yang dimulai dengan jatuhnya bursa efek New York yang menyebabkan inflasi dan pengangguran dan kelaparan. Ketika Anda usia 33 tahun, para nasi berkuasa. Ketika Anda berusia 39 tahun, Perang Dunia Kedua dimulai dan berakhir ketika Anda berusia 45 tahun dengan 60 juta orang meninggal. Dalam Holocaust 6 juta orang Yahudi yang meninggal juga. Ketika Anda berusia 52 tahun, Perang Korea dimulai. Korea Utara, Korea Selatan ya. Ketika Anda usia 64 tahun, Perang Vietnam dimulai dan berakhir ketika Anda berusia 75 tahun. Seorang anak yang lahir pada tahun 85 berpikir kakek neneknya tidak tahu betapa sulitnya kehidupan, tetapi mereka telah selamat dari beberapa perang dan bencana. Hari ini kita semua memiliki
hari ini kita memiliki semua kenyamanan dalam dunia baru di tengah pandemi yang baru COVID-19 ya. Tapi kita mengeluh karena kita perlu memakai masker, kita mengeluh karena kita harus tetap terkurung dalam rumah di mana kita memiliki makanan, listrik, air mengalir, wifi, bahkan Netflix. Tidak ada yang ada pada zaman nenek moyang kita ya. Tapi manusia selamat dalam keadaan seperti itu dan tidak pernah kehilangan semangat hidup. Perubahan kecil dalam persepsi kita dapat menghasilkan keajaiban. Kita harus terus bersyukur bahwa kita hidup dan kita melakukan semua yang perlu dilakukan untuk melindungi dan saling membantu. Jadi teman-teman, saya sarankan dari perenungan terakhir ini, teman-teman tetap semangat ya. Manusia diciptakan untuk bisa survive, seperti itu ya. Jadi makanya saya bilang tetap ada kesempatan dalam setiap kesempitan. Oke, sekian dulu video saya pada hari ini. Semoga membantu menginspirasi teman-teman. Jika teman-teman berminat dan teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain. Teman-teman subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya supaya ketika ada video baru langsung masuk ya. Dan jangan lupa teman-teman join di komunitas PPC. Yuk kita belajar bersama, kita tumbuhkan mental pemenang, kita tumbuhkan psikologis yang baik dalam trading ya. Seperti itu. Sekian dari saya, sekian dari analisa ini. Saya harap bisa membantu. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan kita sambut minggu depan dengan penuh harapan, dengan penuh semangat yang baru ya. Terima kasih, tiada yang tak retak, ada yang sempurna. Sekian dari saya.